Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Kali ini saya benar-benar excited buat mandu kalian bedah tuntas pengantar ekonomi makro. Ingat ya, di sesi bedah materi ini kita nggak cuma mau ngapalin teori dari buku teks tebal, tapi kita bakal benar-benar lihat gimana sih dunia di sekitar kita ini bekerja. Jadi, siapin catatan, fokus, karena kita bakal langsung ngupas jawaban tugas tutorial pertama ini dengan cara yang super sistematis. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep fundamental, bergeser ke pendorong investasi, bedah analisis positif dan normatif, hitung-hitungan konsumsi dan tabungan, sampai ngebahas keterbatasan PDB. Dan pastinya nanti ditutup dengan rangkuman inti. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep fundamental ilmu ekonomi. Pernah kepikiran nggak sih? Ilmu ekonomi itu sebenarnya kayak ajang tarik tambang. Ya, tarik tambang antara keinginan kita yang benar-benar nggak ada habisnya, berhadapan langsung sama sumber daya yang super terbatas. Uang, tenaga, waktu, teknologi, semua itu ada batasnya kan? Nah, dari ketegangan atau kelangkaan inilah ilmu ekonomi hadir buat mandu kita nentuin pilihan-pilihan rasional, biar bisa bertahan dan berkembang. Dari kelangkaan itu muncul 8 konsep inti. Yang paling menarik buat saya tuh opportunity cost atau biaya peluang. Coba bayangin, kalian punya uang terbatas. Kalau kalian mutusin buat beli laptop baru, ya biaya peluangnya adalah kalian kehilangan kesempatan mutlak buat jadiin uang itu sebagai modal usaha. Sesimpel itu. Sisanya ada kebutuhan versus keinginan, siklus produksi, distribusi, konsumsi, yang semuanya disetir oleh supply dan demand. Terus ada juga insentif, dan pada akhirnya tujuannya adalah nyari titik tengah antara efisiensi dan pemerataan. Sangat logis ya? Sip, kita lanjut ke bagian kedua, faktor pendorong keputusan investasi. Hal krusial yang perlu kita lurusin dulu nih. Dalam kacamata makroekonomi, investasi itu nggak cuma sekedar kalian beli saham atau naruh uang di deposito. Bukan. Investasi di sini adalah pengeluaran hari ini buat nambah kapasitas produksi di masa depan. Maksudnya, kayak bangun pabrik fisik yang gede, beli mesin industri, sampai perluasan infrastruktur yang nantinya bisa ciptain lapangan kerja. Terus, apa sih yang bikin investor mau bakar uang gede-gedean buat ekspansi itu? Ada 8 pendorongnya. Suku bunga rendah itu jelas jadi primadona. Karena bikin biaya pinjam uang jadi murah banget kan? Terus ada ekspektasi untung, stabilitas, dan demand pasar. Dan jangan lupa, infrastruktur. Jalan tol atau pelabuhan yang memadai itu vital banget buat mangkas biaya logistik secara drastis loh. Ditambah lagi ketersediaan tenaga kerja, teknologi yang canggih, dan kebijakan pemerintah yang pro-bisnis. 8 pilar inilah yang ngegas laju investasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ekonomi positif versus ekonomi normatif. Jadi para pakar tuh punya dua kacamata waktu ngevaluasi ekonomi. Pertama, ekonomi positif. Ini murni soal fakta, data, dan hubungan sebab akibat yang 100% objektif. Bisa diuji kebenarannya. Nah, kacamata kedua itu ekonomi normatif. Kalau ini wilayahnya udah subjektif. Isinya opini, nilai-nilai, atau rekomendasi soal kebijakan apa yang seharusnya diterapin. Biar gampang, kita pakai contoh nyata aja. Kalau ada pernyataan, jika harga beras naik, maka permintaan turun. Itu pernyataan positif. Kenapa? Ya karena kita bisa langsung cek datanya di lapangan. Beda ceritanya kalau pernyataannya gini, pemerintah sebaiknya menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban masyarakat. Nah, kata sebaiknya di situ adalah kuncinya. Itu murni pernyataan normatif yang lahir dari empati atau opini, bukan hitungan data netral. Kelihatan banget kan bedanya? Oke, tarik nafas dulu, karena di bagian keempat ini kita bakal main-main sedikit sama angka. Menghitung konsumsi dan tabungan. Tenang aja, kita bahas pelan-pelan kok. Coba perhatiin tabel ini baris per baris. Tiap kali pendapatan bertambah konstan persis 1 juta rupiah, ternyata konsumsinya cuma nambah 700.000. Terus sisa uangnya yang 300.000 lari kemana? Betul banget, mengalir masuk ke tabungan. Dari pola tadi, gampang banget buat kita ngitung nilai MPC, atau Marginal Propensity to Consume. Rumusnya simpel, perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan. Berarti 700.000 dibagi 1 juta. Hasilnya 0,7. Gampang kan? Boleh banget nih dicatat rumusnya. Terus buat nyari MPS atau Marginal Propensity to Save, logikanya sama persis. Perubahan tabungan kita bagi sama perubahan pendapatan. Jadi 300.000 rupiah dibagi 1 juta ketemunya 0,3. Poin pentingnya di sini. Tiap ada tambahan income 1 juta, porsinya pasti kepecah. 700.000 buat belanja, 300.000 masuk tabungan. Semuanya balance. Bagus banget! Hitung-hitungannya udah beres. Sekarang kita zoom out lagi untuk lihat gambaran besar di bagian kelima, keterbatasan PDB.
Di berita-berita, kita kan sering banget dengar PDB alias Produk Domestik Bruto dielu-elukan sebagai tanda kesuksesan sebuah negara. PDB emang jago banget ngukur total nilai produksi. Tapi, ada realitas pahit nih. Cuma karena papan skor PDB terus meroket naik, itu sama sekali nggak jamin kalau kualitas hidup semua orang ikutan membaik loh. Coba deh kita intip 6 titik buta PDB ini. Pertama, distribusi pendapatan. PDB bisa aja setinggi langit, tapi triliunan rupiahnya mungkin cuma muter di segelintir elit aja. Kedua, aktivitas non-pasar. PDB itu nggak pernah ngitung keringat ibu rumah tangga atau kerja bakti karena ya nggak ada struk transaksinya. Ketiga, kerusakan lingkungan. Pabrik buang limbah bikin PDB naik lewat produksinya, tapi polusi udara yang rusak kesehatan nggak dihitung sebagai pengurang. Keempat, kualitas barangnya sendiri. Kelima, waktu luang. Negara bisa punya PDB raksasa gara-gara warganya kerja lembur habis-habisan sampai stres. Dan terakhir, ekonomi informal. Triliunan rupiah dari pasar gelap atau pedagang kecil sering banget menguap gitu aja dari radar PDB resmi. Bikin kita mikir ulang ya. Nggak kerasa, kita udah sampai di bagian ke-6, rangkuman inti makroekonomi. Kita rekap cepat perjalanan kita hari ini ya. 1. Ilmu ekonomi itu esensinya tentang manajemen kelangkaan melawan keinginan yang nggak ada habisnya. 2. Pengeluaran investasi fisik hari ini adalah kunci kapasitas produksi di masa depan. 3. Analisis ekonomi bisa objektif alias positif atau ngasih rekomendasi alias normatif. 4. Tiap ada kucuran pendapatan baru, pasti kepecah jadi rasio konsumsi MPC dan tabungan MPS. Dan yang kelima, PDB itu metrik yang masih sangat jauh dari kata sempurna buat ngukur kesejahteraan yang real. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, coba deh pikirin satu pertanyaan provokatif ini. Kalau PDB aja ternyata buta sama kualitas hidup yang sebenarnya, terus indikator apa dong yang paling penting buat ngukur kesejahteraan hakiki kita? Apakah indeks pembangunan manusia, atau malah sesederhana udara bersih yang kita hirup tiap hari? Menarik banget buat direnungkan kan? Anyway, terima kasih banyak udah stay tune dan fokus bareng di ulasan materi ini. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.